ingatannya yang mencari Dia dengan segenap hati. Hosiana. Silakan duduk. Shalom. Salam damai sejahtera buat semua anak-anak Tuhan. Kita mulai memasuki minggu sengsara yang keempat. Saudara-saudaraku yang kekasih, hari ini kita belajar dari firman Tuhan di minggu ini tentang bagaimana manusia dan kecenderungan hatinya. Bacaan kita dalam kitab Bilangan bercerita tentang kehidupan orang Israel. Ayat 1-3 masih menceritakan kepada kita bahwa mereka baru saja menang perang atas pertolongan Tuhan. Jadi diceritakan kepada kita bahwa ada seorang raja dari negeri Arad yang mau berperang karena orang Israel harus melintasi negerinya. Sehingga raja ini berperang melawan orang Israel. Tetapi orang Israel datang kepada Tuhan dan bernasar, jika engkau serahkan bangsa ini ke tangan kami, maka kami akan sama sekali ke dalam tangan kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa. Mereka datang dan meminta kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan membuktikan tangan Tuhan yang kuat. Mereka menang. Mereka menghancurkan negeri itu. Dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Kenapa saya menyinggung bagian ini? Ayat 1-3. Sebenarnya pengalaman mengalami Tuhan di dalam hidup terus mereka rasakan dan mereka nikmati dalam hidup umat Israel. Tetapi apa yang terjadi setelah mereka menerima anugerah Allah, mereka melupakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Di ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9 kita menemukan bagaimana manusia itu mengalami satu kehidupan yang diperhadapkan dengan tantangan. Maka ketika mereka berhadapan dengan tantangan, ada kecenderungan dalam diri mereka untuk kembali berpaling dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, bacaan kita mengatakan kepada kita, menggambarkan kepada kita bahwa ketika mereka selesai berperang, mereka bisa melewati negeri tersebut. Mereka terus melanjutkan perjalanan mereka, berjalan ke arah laut Teberau, mengelilingi tanah Edom. Dan pada saat itu mereka mulai bersungut-sungut. Mereka mulai mengomel dengan kondisi mereka. Catatan kitab Bilangan ini, Musa mencatat bahwa mereka mulai memperkatakan hal-hal yang melawan Allah dan Musa. Dia mulai mengomel. Apa yang mereka katakan dalam bacaan ini? Yang pertama, dong mengomel Musa. Kenapa lu mau pimpin kotong keluar dari Mesir? Supaya potong mati di sini kok? Kemudian yang kedua, di sini tidak ada roti dan air. Ini makanan ini terasa hambar. Apa mama? Mereka mengomel Musa, habis mengomel Tuhan. Karena makanan yang mereka katakan hambar itu adalah makanan yang datang dari Tuhan secara langsung. Setiap pagi Tuhan mengirimkan roti baru, yaitu mana dari sorga. Setiap pagi mereka tidak pernah makan makanan yang kemarin. Mereka selalu mendapat makanan yang baru setiap pagi. Mereka mengambil dan memakan sekenyang-kenyangnya. Aturan mengambil mana ialah saat embun
berakhir, maka mana surgawi akan ada di sekeliling kemah-kemah Israel. Mereka boleh memungutnya sebanyak yang mereka mampu, tapi tidak boleh lebih sampai besok, karena besok ada roti baru lagi. Mama bayangkan, mereka tidak pernah kelaparan. Mereka makan sekenyang-kenyangnya, semampu mereka pun perut. Tapi apa yang mereka katakan? Makanan ini susah enak lagi, suhambar. Papa Mama bayangkan ya, bagaimana anak-anak Tuhan menghadapi berkat Tuhan dalam hidup ini. Sudahkah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan yang kita rasakan setiap hari? Ataukah semuanya sudah terasa hambar? Kalau bangun pagi masih buka mata, biasa. Kalau tidur pasti bangun. Kita melihat itu sebagai sesuatu yang sudah hambar. Kalau bangun pagi kita masih bisa dapat lihat kita punya suami, kita masih dapat lihat kita punya suami, biasa. Terasa hambar. Kita tidak lagi merasakan bahwa kalau saya masih bisa buka mata, maka itu adalah anugerah baru. Tuhan masih menganugerahkan satu hari lagi dalam hidup kita. Dan itu sangat berharga. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, orang Israel lupa bahwa dalam kitab Keluaran pasal 2 mereka berteriak, mereka menangis, mereka meminta kepada Tuhan dengan permohonan yang sungguh, kami sudah tidak tahan lagi hidup dalam perbudakan di Mesir. Tuhan tolong kami, keluarkan kami dari tempat ini. Tapi mari kita lihat, ketika melalui Musa, Allah mengeluarkan umat Israel dari Mesir. Ketika mereka dapat tantangan, mereka mulai ribut. Kenapa Lukas keluar kotong dari Mesir? Lebih baik kotong di Mesir, di sana ada maka enak, di sana hidup enak. Padahal belum susah setengah mati di Mesir. Hidup dalam perbudakan, hidup dalam kekerasan. Dong lupa pertolongan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata persoalannya tidak terlalu berat. Persoalan yang mereka hadapi ialah mereka capek berjalan. Persoalan yang kedua, roti itu sudah terasa hambar bagi mereka. Persoalan yang ketiga, bagi mereka tidak ada air. Mereka mengalami kesulitan air. Mendapat soal ini mereka bersungut, mereka mengomel. Dan yang paling berat ialah mereka melecehkan makanan yang datang dari Tuhan, berkat yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Banyak kehidupan anak-anak Tuhan seperti ini. Bukan lagi merasa hambar setiap berkat, tetapi terkadang kita melecehkan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Ada anak-anak Tuhan yang rasa menyesal, menyesal kawin selalu. Ini melecehkan apa yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup. Menyesal beranak selalu. Melecehkan apa yang Tuhan anugerahkan melalui rahim. Saudara-saudaraku yang kekasih, perbuatan ini membuat mereka harus dihukum. Cerita kita menggambarkan bahwa Allah memerintahkan ular tedung membunuh umat Israel dengan pagutan ular tedung. Banyak orang Israel mati pada saat itu karena perbuatan mereka sendiri. Dan ketika mereka sadar akan perbuatan mereka, mereka berteriak dan memohon doa kepada Tuhan lewat Musa. Musa, lu tolong dulu berdoa, kita mati semua. Lama-lama ini bangsa habis. Maka Allah menyuruh Musa. Papa Mama bayangkan,
Setelah dilecehkan, Tuhan masih punya kasih yang begitu besar. Dia mendengar doa, permohonan yang datang dengan pengakuan bersalah dan berdosa. Dan dia meminta Musa, lu buat ular satu kok, ular tembaga kok, taruh di atas tongkat kok dong. Semua yang lihat itu ular, mereka akan sembuh. Yang kena gigit pun bisa sembuh, bisa selamat. Kenapa Allah harus pakai ular? Sedangkan ular adalah lambang dari iblis. Pernahkah kita menanyakan hal ini? Kenapa kamu harus pakai ular? Kenapa taruh bunga kok, apa kok di atas tongkat kok? Kenapa harus taruh ular di ujung tongkat Musa? Saudara-saudaraku yang kekasih, ular adalah lambang dosa. Ular adalah lambang iblis. Ular adalah lambang kejahatan. Dan ular yang ditaruh di tongkat Musa, semua orang harus lihat itu ular, baru mereka bisa sembuh. Kenapa mereka harus lihat itu ular? Supaya mereka dapat melihat dosa mereka yang tergantung di tongkat itu. Mereka dapat melihat kejahatan mereka yang ada di tongkat itu. Supaya mereka bisa sadar, lu karena gigi ular itu, karena itu ular yang lu sembah. Karena itu lu bisa melecehkan Tuhan. Itu yang maksud kenapa Allah memakai ular taruh di tongkat Musa, supaya semua orang yang memandang kepada ular sadar, ingat, berefleksi akan kesalahan, akan dosa, akan perbuatan mereka yang melecehkan Tuhan. Dan kalau mereka sadar, maka mereka akan dipulihkan, mereka diselamatkan. Saudara-saudaraku yang kekasih, di Perjanjian Baru Yohanes mencatat tentang peristiwa itu dengan baik. Bacaan kita yang kedua pasal 3 ayat 14 dan 15, dia katakan bahwa demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Demikian juga dengan salib. Yesus harus tergantung tinggi di salib, supaya setiap orang yang memandang kepada salib sadar bahwa karena dosanya, maka Yesus harus tergantung di salib. Karena perbuatannya, maka Yesus harus disalibkan. Karena kematian adalah upah dari setiap perbuatan yang melecehkan Tuhan. Kita lihat apa yang terjadi pada umat Israel. Ketika mereka melawan, ketika mereka bersungut-sungut, maka maut menjadi ganjaran mereka. Tapi ketika mereka memandang pada ular tedung dan mereka sadar akan dosa mereka, maka mereka diselamatkan. Demikian juga saya dan saudara di masa kini. Ketika kita memasuki minggu sengsara yang keempat, pandangan kita diarahkan kepada salib. Kita ada dalam minggu-minggu perenungan yang panjang, 7 minggu sengsara ditetapkan oleh gereja. Agar sepanjang 7 minggu anak-anak Tuhan memandang kepada salib, selalu berefleksi, selalu merenungkan akan kehidupan kita yang penuh dengan keberdosaan. Agar kita sadar, agar kita ingat bahwa ketika kita memandang kepada salib, ada Anak Manusia yang tergantung di sana, supaya kita tidak mati. Kalau tidak, kita mati karena dosa yang kita buat, dan kita ada dalam kebinasaan yang kekal. Tetapi melalui salib, anak-anak Tuhan diajarkan untuk memandang kepada Yesus yang tergantung, sadar akan dosa, dan datang dalam pertobatan, mohon dengan sungguh keselamatan yang datang dari Tuhan. Karena itu perenungan minggu ini berada di bawah tema mengarahkan pandangan pada sumber keselamatan. Arahkan pandanganmu pada sumber keselamatan.
inilah yang mesti terjadi dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Di minggu sengsara yang keempat ini, marilah kita memandang kepada salib Kristus dan kita merenungkan betapa baiknya Tuhan. Kita memandang kepada salib dan kita menaikkan syukur kita atas pengorbanan yang Kristus telah buat. Karena hanya lewat pengorbanan Kristus keselamatan dianugerahkan kepada saya dan saudara. Meskipun ada yang telah terpagut oleh ular, tetapi ketika ia memandang pada ular tedung, pada tongkat Musa, ia diselamatkan. Apa artinya ini? Semua kita telah berdosa. Semua kita telah mengalami hal yang buruk. Tapi kepada orang Israel Allah mengatakan, sekalipun mereka telah terpaku, ketika mereka mau memandang pada ular tedung, pada tongkat Musa, mereka akan diselamatkan. Maka sama dengan saya dan saudara yang berdosa ini, sekalipun kita sedang berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan hati Allah, tapi marilah kita memandang kepada salib Kristus. Dan kita datang dengan sungguh, dengan pertobatan yang sungguh, dengan penyesalan yang sungguh, dan kita minta Tuhan menyelamatkan saya dan saudara. Salib menjadi alat, salib menjadi sarana keselamatan yang Allah buat bagi saya dan saudara. Masukilah minggu sengsara ini dengan sukacita. Berjalanlah bersama dengan Tuhan dan tetapkanlah hati saudara kepada Tuhan. Tetaplah memandang kepada salib dan jadikanlah itu menjadi perenungan dalam hari-hari hidup kita, sehingga betapapun besar dosa dan kesalahan kita, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kristus Yesus telah menyelamatkan kita lewat salib. Jalanilah hidup dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati saya dan saudara. Amin.